Baik, kembali dalam topik data structure. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai B-tree ya. Oke, kita coba perhatikan. Oke, hari ini sendiri ya, kita akan melihat bahwa properti dari B-tree itu ya. Kemudian di dalam B-tree sendiri kan punya istilah yang namanya order ya. 2, 3 tree ini dikenal dengan istilah B-tree order 3. Ya, jadi ada order 3, order 4 maupun order 5 ya. Cuma untuk kali ini kita akan berfokus ke yang namanya order 3 ya, atau yang dikenal dengan istilah 2, 3 tree. Kemudian kita akan melihat juga mengenai operasi di dalam 2, 3 tree ini, searching, insertion maupun delete. Oke, nah di dalam B-tree ya tadi seperti udah saya sampaikan bahwa di dalam B-tree ini istilahnya ada namanya order. Oke, nah setiap node itu mempunyai m children ya. Jadi dalam satu node itu, ini kalau kita perhatikan 2, 3 tree sendiri kan yang paling simple ini yang 2, 3 tree ya. 2, 3 tree. Ya, dia mempunyai dua dalam satu nodes ini dia mempunyai bisa menampung dua value ya. Oke. Has at most m children ya. Jadi kalau misalkan ini kan 2, 3 tree berarti m-nya 3. Kalau misalkan teman-teman punya angka di sini misalkan 15 dan 20, berarti karena dia nodesnya penuh, makanya dia paling setidaknya dia harus memiliki 3 children. Ya, itu arti dari statement 3. Jadi kalau dia penuh ya, atau istilahnya nanti kalau teman-teman perhatikan, nodes ini dikenal dengan istilah yang namanya tree nodes. Oke, jadi tidak perlu bingung dulu teman-teman ya, nanti di belakang kita akan melihat lebih detailnya lagi ya. Kemudian the root has at least 2 children ya. The root has at least 2 children if it is not a leaf ya. Jadi si rootnya sendiri itu ya pasti memiliki setidaknya 2 children ya. Kalau misalkan rootnya kayak gini ya, kan kalau misalkan rootnya sendiri mempunyai cuma satu angka di dalam, misalkan dalam hal ini 25 gitu ya, cuma ada satu, ya sudah, berarti setidaknya kan dia mempunyai 2 anak ya, ini anak pertama, ini anak kedua. Oke. A non-leaf node with k children ya, contain k-1 keys ya. Jadi ada istilahnya keys ini sendiri adalah si angka-angka ini ya, value-value ini ya. Kemudian semua data ya dimasukkan dalam sorted order ya, urutan yang sudah tersorting. Ya, seperti halnya ini teman-teman temukan di dalam binary search tree ya. Semua yang kita pelajari sebelumnya seperti AVL ya, BST ya, itu semuanya tergantung sudah pada saat kita insert itu udah ke sorting semua ya. Kalau dia lebih kecil daripada rootnya ya berarti ke kiri, kalau dia lebih besar ya berarti ke kanan. Oke. Kemudian juga all leaves are at the same levels ya. Jadi kalau dikatakan leaves ya, leaves itu yang udah paling bawah ya, nodes yang paling bawah dalam suatu tree ya, the bottom level. Oke. Nah, sekarang 2, 3 tree. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di atas ini kita memiliki contohnya ya. Ini cukup lengkap ya, teman-teman perhatikan ya. Yang di atas ini ya dikenal dengan order M. M ini adalah 3 ya. Artinya dalam satu nodes ya maksimum memiliki anak 3 ya. Jadi kalau dilihat 1765 kan ini adalah 3 nodes. Ya, masih ingat ya tadi ya, sudah saya katakan bahwa ini adalah 3 nodes. Ya.
Kalau dia 3 nodes, ya berarti dia pasti memiliki anaknya 3. Ini anak pertama, ini anak kedua, dan ini adalah anak ketiga. Oke. Kemudian, nah di sini nih ada yang dikatakan bahwa ada istilah yang namanya 2 node dan 3 node. Ya, jadi kalau gampangnya 3 node ini adalah yang memiliki datanya penuh. Ya, jadi dalam satu node ini kan punya 2 value, ya, punya 2 keys. Jadi keysnya ini sama-sama terpenuhi, makanya disebutlah dia dengan istilah yang namanya 3 node. Oke. Nah, kalau ada 3 node berarti ada juga yang namanya 2 node. Nah, 2 node ini yang dalam satu nodes itu memiliki satu data dan 2 anak, ya. Nah, 2 nodes ini contohnya yang ini 8, ya. Ini adalah 2 node. Dan 89 ini juga adalah 2 node. Kemudian yang 2644 ini adalah 3 node. Ya, itu adalah contohnya. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ya mengenai aturannya. Kalau dia mempunyai 3 node, kalau nodesnya adalah 3 node, ya berarti dia pasti memiliki 3 anak. Ya, karena nggak mungkin 3 nodes itu memiliki hanya satu anak maupun 2 anak, karena at least kan memiliki 2 anak ya kalau misalkan dia 2 node, ya. Kemudian jadi kalau diperhatikan juga ya, semua yang berada di sebelah kiri, saya ambil contohnya, kita mulai dari atas ya. Oke. Kalau kita mulai dari atas, saya coba ganti warnanya dulu, misalkan warna hijau. Oke. Nah, di sini sendiri ya, kalau kita perhatikan, sebentar. Oke, ya. Nah, kalau kita perhatikan sendiri, apa yang berada di sebelah kiri ini, ya, ini adalah pasti lebih kecil dari 17. Ya. Apa yang berada di tengah ini, ya, pasti dia berada in between. Ya, in between itu artinya adalah dia, sorry ini, saya taruh di sini. Dia adalah 17. Oke. Lebih kecil daripada si X-nya, lebih kecil dari 65. Jadi angka yang berada di antara 17 dan 65 ini dia bakal masuk ke tengah, ya. Dan yang sebelah sini, ya, yang sebelah sini dia pasti adalah lebih besar dari 65. Oke. Dan sama ya. Jadi makanya angka 8 ini berada di sebelah 17. Kemudian angka 26 itu sendiri ya berada di tengah-tengah ini, ya. Dan kemudian ya selebihnya sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini contohnya lagi ya. Root ini sendiri dikatakan adalah 2 node ya. Kenapa 2 node ya? Karena dia hanya berisikan satu node saja di dalam satu key saja atau satu value saja di dalam satu node ini ya. Kemudian yang ini dikatakan 3 node ya karena semua keys di dalam node ini terpenuhi. Oke, jadi apabila semua keys di dalam satu node itu terpenuhi, dia dikatakan 3 node. Dan apabila keysnya cuma terpenuhi satu ya di dalam sini ya, ini dikatakan adalah 2 node. Ya, jadi perhatikan 3 node itu memiliki pasti 3 children ya. Oke, dan sedangkan yang 2 node ya pasti memiliki 2 anak. Nah, jadi nggak mungkin 2 node itu memiliki 3 anak ya. Jadi perhatikan rules-rules yang tadi sudah diberikan pada properti di dalam B-tree ya. Kemudian untuk yang search-nya ini di sini ya. Kalau kita
perhatikan ya, search-nya ini sama saja dengan apa yang sudah kita pelajari di dalam binary search tree. Ya, sama persis dengan apa yang ada di dalam binary search tree. Hanya saja di dalam mencarinya itu kita ngecek apakah pointernya itu 3 nodes dan ada tambahan untuk yang ini ya. Selama dia berada value in between ya. Tadi udah saya gambarkan bahwa A lebih kecil X lebih kecil B. Jadi selama yang kita find itu berada in between ya, kita harus find in the middles ya. Jadi seperti demikian.